wabarakatuh. Bersama saya Widodo Saputra. Di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu aplikasi yang saat ini memang dibutuhkan ya di bagian kepemerintahan. Jadi apa itu aplikasinya? Nah, ini dia. Aplikasi yang akan kita bangun pada video kali ini yaitu membangun aplikasi pengaduan masyarakat online. Nah, pada dasarnya memang di setiap instansi itu, khususnya di bagian pemerintahan, mereka menyediakan kotak-kotak saran ya atau pengaduan masyarakat terkait kinerja ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mereka harapkan dari kantor tersebut. Oke, jadi kita akan membuat aplikasi ini lebih simpel ya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang bisa kita gunakan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu datang lagi mengunjungi kantor, melainkan masyarakat cukup tinggal membuka aplikasi dan dapat melakukan pengaduan secara online. Oke, nah di sini ada beberapa tahapan kerja dan program kita ini karena memang kita buat sifatnya itu multi user. Jadi ini kita bagi menjadi 3 user ya. Ada administrator, ada petugas, dan ada masyarakat. Nah, di mana nanti yang mendapatkan fitur login itu yaitu administrator, petugas, dan masyarakat mendapatkan fitur login dan logout. Pastinya ya di dalam aplikasi masyarakat bisa login, petugas bisa login, dan administrator bisa login dan juga bisa melakukan logout. Kemudian registrasi. Nah, di sini bisa registrasi, yang tidak boleh itu hanyalah petugas. Berarti di sini jelas yang registrasi adalah masyarakat. Ya, masyarakat bisa melakukan registrasi dan administrator juga bisa meregistrasikan masyarakat. Nah, di video kali ini saya rasa kita akan fokus untuk membuat registrasi dari masyarakat. Berikutnya, menulis laporan pengaduan yang bisa diisi hanya khusus kepada masyarakat. Nah, jadi masyarakat bisa membuka aplikasi ini, dia login dulu, kemudian bisa menulis laporan pengaduan. Berikutnya, verifikasi dan validasi itu bisa dilakukan oleh administrator dan petugas. Sehingga administrator dan petugas ini bisa memverifikasi dan memvalidasi data pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Nah, memberikan tanggapan itu juga administrator dan petugas. Biasanya petugas yang paling umum ya untuk menjawab tanggapan atau memberikan tanggapan dari pengaduan oleh masyarakat. Oke, dan terakhir adalah generate laporan, itu adalah tugas dari administrator. Jadi petugas tidak bisa mengenerate laporan, yang bisa hanyalah administrator. Nah, sekedar memberitahuan bahwasanya aplikasi pengaduan masyarakat online ini referensi dari soal adik-adik SMK ya, SMK khususnya di RPL saat mereka melakukan ujian kompetensi. Nah, langsung aja ya, di sini sudah saya rancang ya bahwasanya. Nah, ini dia. Aplikasi pengaduan masyarakat ini sudah saya buatkan dalam mind map di mana terbagi atas 3 bagian, masyarakat, petugas, dan administrator, dan setiap bagian ini memiliki tugasnya masing-masing. Masyarakat itu bisa login, kemudian masyarakat melakukan registrasi apabila masyarakat belum mendapatkan akun untuk login. Kemudian menuliskan laporan pengaduan. Oke, setelah itu sebenarnya ada satu lagi ya, di sini kita bisa tambahkan itu adalah menerima tanggapannya, menerima tanggapan yang diberikan oleh petugas atau administrator. Oke, nah kemudian petugas itu bisa login, kemudian memverifikasi dan memvalidasi pengaduan, serta memberikan tanggapan. Ya, jadi hubungannya itu adalah petugas memberikan tanggapan kepada masyarakat dari laporan yang diadukan. Dan yang terakhir adalah administrator. Administrator itu dia bisa login,
dia bisa registrasikan masyarakat, memverifikasi dan memvalidasi pengaduan, memberikan tanggapan dan mengenerate laporan. Oke, nanti kita akan buat satu persatu ya, mulai dari masyarakat. Jadi bagaimana dengan masyarakat agar masyarakat itu bisa menyelesaikan proses ya penulisan laporan dan menerima tanggapan. Nah, jadi di video kali ini kita akan fokus dulu untuk menyelesaikan masyarakat. Oke, mungkin penjelasan untuk mind mapnya ini saja ya. Berikutnya kita akan langsung masuk ke proses kerja ya. Pastikan ya teman-teman sudah menjalankan web servernya ya. Nah, di sini sudah jalan, coba kita lihat. Oke. Nah, ini sudah jalan. Kemudian kita bisa lihat rancangan database yang akan kita buat ya. Coba perhatikan. Oke, ini dia rancangan database-nya. Jadi ada 4 tabel ya, tabel masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Oke, mungkin kita akan langsung buat aja database-nya di dalam PHP Admin yang sudah kita buka. Di sini saya akan mencoba menambahkan satu buah database namanya DB pengaduan. Ya, DB pengaduan. Oke, nah ini sudah saya buat. Kemudian saya langsung aja buat tabel yang pertama, masyarakat. Nah, masyarakat ini ada berapa field? Ada 5. Oke, maka ini dibuat 5. Nah, berikutnya kita langsung isi aja. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita pahami. Nah, pertama nick ini char 16 itu primary key. Ya, kemudian ini ID pengaduan itu primary key. Nah, untuk ID pengaduan ini kita gunakan auto increment. Ya, ID tanggapan primary key kita juga gunakan auto increment. Dan yang terakhir adalah ID petugas. Ya, ID petugas kita juga gunakan auto increment ya di sini juga. Jadi hanya masyarakat yang menggunakan char itu tidak auto increment. Ya, berikut tampilan yang sudah selesai, yang sudah dikerjakan. Nah, ini dia sudah selesai ya. Jadi dari tabel masyarakat kalau kita lihat strukturnya sesuai dengan apa yang kita rancang tadi. Nah, di sini. Ya, di situ ada nick char 16, dia itu primary key-nya, nama, username, password, dan telepon. Kemudian pengaduan juga sesuai ya. Kita sudah buat ID pengaduan, tanggal pengaduan, nick, sampai dengan status. Ini status ada enum ya. 0, proses, dan selesai. Nah, kemudian petugas juga sama. Nah, di sini auto increment ya untuk petugas, pengaduan, dan tanggapan itu ID-nya itu atau primary key-nya juga kita buat auto increment. Ya, biar bisa nambah secara otomatis. Dan yang terakhir adalah tanggapan. Oke. Nah, kalau dilihat dari tampilan desainer dia seperti ini. Mohon maaf saya belum buat relasinya. Jadi tidak masalah ya, ini kita buat ya. Oke. Nah, ini dia database sudah selesai. Jadi kita tinggal langsung untuk melihat ya apa yang mau kita buat. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke dalam folder sum kita htdocs. Nah, di sini saya akan buat sebuah domain atau nama folder baru. Ya, saya buat folder baru. Saya beri dengan nama pengaduan. Nah, ini dia. Ya, namanya adalah pengaduan. Oke. Buka. Nah, saat ini kalau kita jalankan di browser, localhost pengaduan sudah ada, tapi masih belum ada isinya ya. Nah, di sini saya juga menyediakan template ya buat teman-teman, diperhatikan. Di sini ada saya berikan template. Ya, template ini saya copy dari internet dan saya modifikasi lagi. Jadi sebenarnya ini campuran ya.
Nah, ini dia namanya template Widodo. Ini sudah saya ambil isinya ya. Jadi coba kita lihat dulu. Nah, ada dua, index dan style CSS ya. Ini saya copy, kemudian saya masukkan ke dalam pengaduan. Nah, ini dia. Index.html kita ganti menjadi PHP. Oke, gunakan PHP. Nah, ini dia, jadi sudah PHP ya. Kalau ini saya refresh, nah oke, tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah tampilan yang sederhana memang kalau kita lihat di tampilan desktop seperti ini. Tapi kalau ini nanti kita jadikan sebuah APK atau aplikasi yang bisa dijalankan di Android atau di smartphone, maka ini berbeda. Dia akan membentuk dengan tampilan handphone kita masing-masing ya, atau mobile kita masing-masing. Oke, di sini yang saya buatkan adalah form loginnya saja. Jadi nanti kan kita sesuaikan ya, sesuai dengan kerjaan kita. Seperti yang ada di Webcycle ini, masyarakat itu bisa login dan registrasi. Berarti nanti dia login dan registrasi. Saat ini yang kita punya hanyalah masih login. Oke, di sini saya gunakan download dari model Facebook login on sign up ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja kita buka Sublime Text-nya atau buka web editor ya, bebas ya. Nah, di sini saya open aja yang baru. Oke, di sini saya ambil sebuah folder yang saya buat tadi ya. Open. Nah, ini dia yang lama bisa di close. Nah, ini index style-nya juga ada di sini ya. Nah, ini ganti aja, mungkin kita bisa ganti pengaduan login or sign up. Oke, jadi kita lihat dia berubah ya. Nah, langsung aja coba kita login ya. Login itu username dan password. Jadi sebelum kita langsung buat aja satu file baru ya di dalam sini ya, kita Ctrl N, kita simpan dengan nama koneksi.php. Nah, sudah masuk koneksi.php, kita langsung buat aja koneksinya. Variabel koneksi sama dengan MySQL connect localhost, ini untuk hostnya, kemudian root untuk username-nya, kemudian passwordnya kosong, dan ini nama database-nya db pengaduan titik koma dan set. Kita coba kecilkan. Oke, nah selesai. Coba kita tes koneksi kita berhasil atau tidak. Nah, kita coba lihat ya, jika variabel koneksi itu tidak terjadi masalah, maka echo login berhasil ya. Kita gunakan else. Jika tidak, echo login gagal. Oke. Nah, kita mohon maaf, bukan login tapi koneksi. Nah, kita coba sekali ya. Kita panggil localhost garis miring pengaduan garis miring koneksi.php. Nah, login berhasil. Oke, berarti aman. Kalau sudah aman, ini boleh dibuang. Iya, oke. Jadi koneksi sudah. Kita langsung main di index. Index ini adalah halaman login. Sementara kita belum memiliki akun, maka kita perlu mengcopy index ya. Caranya saya bisa klik kanan aja di sini, atau kita bisa Ctrl A, copy langsung ya dari indeks ini, di copy, ciptakan file baru, pastekan yang tadi. Nah, kemudian simpan dengan nama registrasi.php. Nah, ini dia, use PHP. Oke, selesai ya. Jadi kalau kita registrasi nanti kan kita bisa buat di sini ya.
Di sini kita refresh ulang, blank, oke, benar. Nah ini dia. Forgot password, create a new account, kan bisa login. Forgot password, create a new account. Forgot passwordnya ini opsional aja ya, bisa ditambahin nanti, tapi untuk saat ini hanya untuk pelengkap aja biar nampak lebih bagus. Jadi di sini username-nya itu apa? Ya kita sudah sediakan masyarakat username. Jadi nanti di username ini bukan nick tapi username. Nah, seperti ini. Oke ya, sudah berubah. Ups, maaf. Oh iya. Saya ganti harusnya di sini ya. Yang index. Oke. Isikan username. Oke, coba kita lihat. Nah, oke. Oke, kemudian kita akan buat registrasi dulu dengan mengklik create a new account. Jadi create a new account ini adalah sebuah link ya. Nah, create new account katanya kan. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ini button ya. Nah, ini button, kita ganti aja jangan button, tapi kita pakai kelas btn new ya. Jadi sini saya ganti menjadi ref kelas btn view, di sini ganti jadi a. Oke, itu sama aja sih bentuknya seperti ini, nggak ada berubah. Berubah cuma seperti ini ya. Create a new account. Oke, nanti kalau dibuka dari handphone nanti tampilannya bagus. Oke, sekarang kita buat new account dulu. Cara buat new account registrasi sudah saya copy. Kemudian di sini saya buat regis. Nah, ini registrasi, kemudian kita langsung masukkan input type text. Nah, di registrasi itu kita masukkan dari masyarakat. Jadi ada nick, nama, username, password, dan telepon, ada 5. Nah, di sini kalau kita lihat registrasinya, create a new account, maaf. Create new account yang kita buat dari index ini, create a new account, harapnya itu ke registrasi.php. Nah, cek dulu sekali, create new account, oke. Dia sudah masuk ke registrasi karena masih sama tampilannya. Ya, jadi kita buat aja di registrasi. Nah, di sini tidak lagi login ya, tapi simpan perubahan. Simpan data. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Simpan data. Oke, apa-apa aja disimpan. Tadi ada nick ya, nick. Kita coba nick. Oke, di sini. Saya langsung buatkan aja seperti ini. Input type text name nick. Kita lihat nick ya, benar. Nick kita gunakan kelas atau tidaknya. Nah, saya rasa seperti ini aja. Input type text name-nya nick. Coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke, masuk ya. Tinggal kita tambahkan placeholder-nya seperti ini. Placeholder-nya itu kita buat nick. Berikutnya setelah nick itu ada nama. Sama seperti nick ya, kita gunakan input type text name nama placeholder, kemudian kita isi nama lengkap. Oke. Nah, setelah itu username, password, dan terakhir adalah telepon. Saya males ketik, kita copy aja. Setelah password ada sebuah teks, namanya adalah telepon, nomor telepon, HP atau WA.
Nah, seperti ini. Oke, ini ada registrasinya, kita tinggal isi, nanti akan masuk ke dalam database. Oke, berikutnya kita langsung aja buat penyimpanannya ya. Jadi sudah kita sediakan ada nick, nama, kemudian username, itu belum kita buat name-nya ya. Name, username, dan yang terakhir adalah password, name, password. Oke, nah ini sudah kelar. Kita langsung aja membuat perintah simpannya ya. Jadi di sini yang pertama kita perhatikan ada formnya. Karena belum ada form, langsung kita buat seperti ini. Form action, form form action method post. Nah, kemudian di sini kita tutupi. Ini di registrasi, oke. Simpan data. Berarti ini kita buang aja ya. Oke. Udah ditutup form. Nah, ini tidak ada perubahan apapun ya, hanya aja hilang yang di bagian bawah. Nah, nick ini kita sudah pegang, ada nick, nama, username, password, telepon, ada 5. Jadi di bagian baris pertama, saya akan buat seperti ini. Include connect input koneksi.php. Nah, jadi kita buat koneksikan dulu. Kemudian kita akan mencoba membuat perintah simpannya. Sebelumnya kita akan kenalkan dulu seperti ini. Variable sama dengan variable underscore post dari. Nah, oke. Lihat seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kopas saja. Kopas. Oke. Ada berapa tadi? Ada 5 kalau tidak saya silap, ada 5. Maka seharusnya ada 5 juga. 2, 3, 4, 5. Pertama, nah itu adalah nick. Ya, nick. Kemudian di sini kita ikuti dengan nick. Berikutnya ada nama. Berikutnya ada username. Username di sini juga username. Kemudian yang berikutnya adalah password. Ini kita buat password juga, dan paling terakhir adalah tab. Ini kita bisa buat tab. Oke, jadi udah kita kumpulkan field yang mau kita simpan. Berikutnya langsung kita gunakan perintah simpan sama dengan mesh equal i query variable koneksi koma kutip 2. Nah, ini dia. Kita coba aja langsung buat simpan ya. Insert into masyarakat ya, masyarakat. Insert into masyarakat, masuk values-nya. Langsung aja kita buat seperti ini biar mudah. Kutip 1. Yang pertama adalah variabel nick, koma kutip 1. Yang kedua adalah variabel nama, variabel nama. Oke, kemudian dikomakan juga titik kutip 1, jangan lupa variabel username. Oke, lanjut, koma kutip 1 variabel password, koma kutip 1 variabel tab. Nah, ini dia. Sudah kita buat prosesnya. Nick, nama, ya kita cek aja, nick ada sesuai, nama ada sesuai, username ada sesuai, password ada, dan telepon. Oke, jadi sini akan saya buat kondisi jika variabel
simpan itu tidak ada terjadi masalah, maka kita akan langsung arahkan dia ke login. Kita bisa buat ini header location kedua login dot bukan login ya, tapi index.php. Oke, kita coba aja penyimpanannya ya. Di sini misalnya saya refresh sekali dulu. Oops. Create new account. Oh, ada kesalahan ya registrasi. Coba kita cek dulu. Kesalahan itu ada di mana? Kita coba lihat. Oh, kita lupa ya. Di sini buttonnya kita belum buat type-nya submit. Oke. Ya, coba kita ulangi dulu ya. Apa namanya? Coba belajar coding ya. Jadi kita coba ulang-ulangi. Nah, sini kita buat 7. Salah aja dulu, kemudian namanya Widodo Saputra Widodo, passwordnya 123, nomornya salah, simpan. Nah nih ya, coba kita lihat kemari. Oke, sudah masuk. Tadi ini ada kesalahan ya, kita hapus dulu. Nah dah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Tinggal kita akan membuat login. Di sini tinggal dia langsung ke dari registrasi dia langsung ke login. Jadi sebenarnya kita tinggal masukkan username, misalnya Widodo, passwordnya 123, login gitu. Tapi kita belum buat perintah loginnya. Oke, langsung aja kita akan buat perintah loginnya ya. Jadi di sini saya gunakan session nanti juga di dalam perintah login. Oke. Nah, oke, jadi kita langsung ke index, kembali ke index ya. Kita sudah buat ya di sini input type text, name-nya ini username, kemudian password input type text password. Sini ganti name-nya itu password ya. Kemudian plus button login ini jangan lupa juga kita buat type-nya itu adalah submit. Nah ini dia. Oke, kemudian kita buat perintah loginnya di mana, bebas ya. Kita buat misal di sini kita buat, jangan lupa juga buat form action, metodenya adalah post. Oke, di bawah dari sini ya, di bawah button ini kita tutup formnya. Buka form, ini tutup formnya. Nah, login kita bisa buat di halaman ini atau di halaman berbeda ya, misalnya check underscore login.php. Nah ini dia, jadi check underscore login.php. Jadi kita arahkan dia kemana, ke sini. Nah kita copy, Ctrl N, simpan. Namanya ini dia di dalam pengaduan, save. Oke, kita sudah punya check login. Tinggal kita memberikan coding untuk cek login. Nah, seperti apa codingnya? Coba diperhatikan ya dan diikuti. Oke, ini dia codingnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Session start, saya menggunakan session untuk mengirimkan nanti data session status login dan session username. Ini sangat penting saya buat karena memang demi keamanan sistem yang akan kita buat ya. Yang pertama, username itu apa? Ya, passwordnya kemudian apa. Nah di sini data Machinery Connect, koneksi, select all from masyarakat, kita ambil dari masyarakat, di mana username adalah username dan password adalah password. Oke, ini variable check untuk mengecek jumlah dari datanya yang akan kita dapat. Jadi jika datanya atau jika ceknya itu lebih besar dari 0, artinya data ditemukan berarti ini bernilai benar ya. Ada username dan ada passwordnya sesuai dengan ada dalam database, maka dia akan langsung menuju ke masyarakat.php dengan membawa kiriman data username dan password dan status login. Oke, jika gagal dia akan tetap ke indeks. Langsung aja coba kita mainkan ya. Ini kita gagalkan aja dulu login. Nah tetap gagal. Coba yang benar.
Widodo 123. Oke, objek not found, tapi kita cek apakah benar? Iya benar. Dia masuk ke dalam masyarakat.php. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Nah, kita sampai di registrasi dan login. Di video berikutnya kita akan langsung membuat menulis laporan ya. Jadi di video berikutnya menulis laporan dan menerima tanggapan. Oke, saya rasa ini aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.